这么多年，来探视一下不行？完成。抱歉，你们继续。Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Berhubung ini adalah hari Senin, jadi kita akan lanjutkan series The Daily Life of the Immortal King. Pada minggu kemarin, Master Iblis datang ke dunia manusia untuk menemui Tu Tianhe atau Iblis Katak. Namun di sini dia kesulitan untuk menemukan keberadaan dari muridnya itu. Dan ditambah dia itu sering tersesat di dunia manusia. Apalagi Iblis Katak tidak mengeluarkan kekuatan spiritualnya supaya gurunya itu tidak bisa melacak di mana lokasinya. Dia melakukan semua itu karena tidak ingin bertemu dengan gurunya. Apalagi dia ini sering disiksa oleh gurunya yang membuat Iblis Katak sangat trauma. Namun akhirnya gurunya itu bisa menemukan lokasi Iblis Katak karena dia ini tidak sengaja menggunakan kekuatan spiritualnya di saat membantu Wang Ling. Kedatangan gurunya itu membuat Iblis Katak sangat ketakutan hingga membuat dia pingsan. Namun nasib sial menimpa gurunya karena dia itu berdiri tepat di saat Wang Ling melepaskan kekuatannya. Yang mana hal itu seketika membuat dia langsung meninggoy. Iblis Katak yang baru bangun hanya bisa melihat ring dari gurunya dan menyadari bahwa gurunya itu sudah tiada. Setelah dari sana, kita dibawa ke 10 tahun yang lalu. Ini adalah hari yang sama dengan kejadian di saat Iblis Katak datang ke bumi. Namun di sini kita diperlihatkan mengenai kejadian di pesawat pedang. Seorang gadis cantik yang bernama Liu menemui suaminya yang bernama San Ren. Mereka berdua ada sepasang pembunuh yang sedang menjalankan sebuah misi. Nah, di tengah pembicaraan itu, getaran pun terjadi di pesawat tersebut. Pramugari di sana pun meminta semua orang untuk memasang sabuk pengaman, termasuk Liu dan San Yan. Namun di sini Liu tidak mempedulikan perkataannya hingga ledakan pun terjadi di pesawat itu yang menyebabkan pesawat hilang kendali dan tidak bisa terbang lagi. Untung saja ada seseorang yang menyelamatkan pesawat itu, tapi sayangnya di sini Liu yang tidak memakai sabuk pengaman harus keluar dari pesawat. Nah, hal itu diceritakan oleh Gahua yang mana kecelakaan pesawat 10 tahun lalu telah menyebabkan San Ren yang adalah pembunuh nomor 1 dunia menghilang. Dan hanya foto inilah yang tersisa. Namun rumornya San Ren masih hidup dan bahkan beberapa murid di sekolah ini pernah bertemu dengannya. Nah, tidak begitu lama, guru Pan pun datang. Dia menjelaskan walaupun tes kemarin menjadi kacau, tapi akhirnya bisa selesai juga. Dan di dalam tes kemarin ada murid dari kelas biasa yang sangat memukau dan akan masuk ke dalam kelas elit. Melihat gadis itu, Wang Ling pun teringat bahwa di dunia yang dia ciptakan, gadis inilah yang menggantikan Surong di dalam ingatannya. Tidak hanya Wang Ling saja, Jingke juga menyadari hal itu. Gadis itu lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Lin Xiaoyu. Di sebelah lain, Surong yang merasa Wang Ling menatap dirinya membuat dia itu sangat malu. Namun nyatanya, Wang Ling bukan melihat Surong, melainkan Lin. Di sini, Guru Pan menjelaskan bahwa dia akan menggantikan Guru Wang Ju untuk mengajar. Yang mana Guru Wang Ju itu ternyata sedang melakukan sebuah misi bersama tim Xianjiang yang dipimpin oleh Joey. Mereka itu sedang mencari keberadaan dari Jiang Liu, kakak dari Jiang Liuying yang baru saja mereka tangkap. Namun sayangnya di hadapan dari Guru Wang Ju hanyalah sebuah boneka yang dilengkapi dengan bahan peledak. 就在前方，包围了，发现目标。这么多年， Dan sedangkan Liu yang asli sedang berada di sekolah Lishu untuk menyelamatkan adiknya yang ternyata dikurung di bawah sekolah ini. Di sisi lain, Wang Ling dan teman-temannya sedang kencing membicarakan tentang rumor San Ren yang berada di sekolah mereka. Nah, di tengah pembicaraan itu, mereka pun melihat Liu dan merasa itu ada wanita yang bersama dengan San Ren di foto. Mereka pun mengikutinya dan sampai di ruangan peralatan. Mereka yang berada di sana melihat ada sebuah tempat tidur dan menyadari bahwa ada seseorang yang telah tinggal di sini. Tapi mereka masih ragu San Ren lah yang tinggal di tempat itu. Nah, di saat itu juga ada seseorang yang datang yang ternyata itu adalah Lin. Mereka yang sedang bersembunyi hampir saja melihat Lin berganti pakaian. Namun sayangnya mereka ketahuan dan membuat Lin sangat marah karena mereka datang ke kamarnya. Mendengar hal itu membuat mereka kebingungan karena tempat ini sebenarnya adalah ruangan peralatan. Lin yang semakin kesal tidak sengaja membuka ruangan tersembunyi di tempat itu. Sinao berpindah ke tempat Liu berada. Dia itu berhasil menemukan keberadaan dari adiknya. Namun kedatangannya kemari bukanlah untuk menyelamatkannya, melainkan untuk menghabisi adiknya.
karena Liu Ying itu telah gagal menjalankan misinya dan membuat malu praktisi mereka. Liu Ying menyadari bahwa kakaknya ini diutus oleh praktisi lain untuk menghabisinya. Namun itu salah karena Liu memiliki dendam pribadi. Nah, di saat itu juga Wang Ling dan teman-temannya muncul dan meminta Liu untuk tidak mempedulikan mereka. Di saat mereka jatuh, untung saja Jingke menemukan tempat yang aman dan Wang Ling pun segera membawa mereka pergi. Chen Chao yang salah meraba-raba membuat Lin sangat kesal kepadanya. Gahua merasa tempat ini adalah ruangan rahasia dari Sanren. Jingke memilih tempat ini karena tempat lainnya dipenuhi dengan jebakan. Di sana mereka melihat sebuah papan penyelidikan mengenai kejadian 10 tahun lalu. Dan di sini kita pun langsung dibawa keingatan dari Liu yang ternyata benar dia ini adalah istri dari Sanren. Dia sangat bahagia bisa menikah dengan Sanren dan berkat pernikahan mereka, dia itu bisa menjadi pemimpin aliran bayangan. Namun di saat dia sedang sangat bahagia, kecelakaan pun terjadi. Nah, ternyata selama 10 tahun itu, Liu telah masuk ke dalam dunia iblis, yang mana di sana dia dimasukkan ke dalam penjara dan menjadi penerjemah antara dunia iblis dan dunia manusia. Hingga dia pun mendapatkan informasi mengenai aliran bayangan dan seketika menuduh Liu Ying yang telah membuat ledakan di pesawat supaya adiknya itu bisa mengambil kepemimpinan dari sekte mereka. Liu Ying sempat menjelaskan bahwa dia ini bukanlah pelakunya, namun Liu tidak percaya dan bersiap untuk menghabisi adiknya. Untung saja Guru Wang Ju datang di saat yang sangat tepat dan menghentikan serangan itu. Scene kembali kepada Wang Ling yang mana Gahua sedang menyelidiki kejadian 10 tahun yang lalu. Dia menyadari bahwa ada 3 hal yang terjadi di saat 10 tahun yang lalu. Yang pertama ada kecelakaan pesawat yang dinaiki oleh Sanren. Kedua adalah kemunculan iblis katak. Dan ketiga ada Joey yang mengalahkan iblis katak dengan 1 pukulan. Mendengar hal itu seketika membuat Wang Ling teringat sesuatu. Yang mana kemunculan iblis katak ada kunci di kejadian yang menimpa pesawat dari Sanren. Jadi di saat Wang Ling menyerang iblis katak, kekuatan dari iblis katak tidak sengaja mengenai pesawat pedang yang dinaiki oleh Sanren. Nah, ternyata Wang Ling jugalah yang telah menyelamatkan pesawat itu sebelum terjatuh. Namun dia tidak menyadari Liu keluar dari pesawat tersebut. Pada saat itu, Sanren pun sangat sedih atas kepergian dari istrinya. Mereka pun paham alasan Sanren mendirikan persembunyian ini yang adalah untuk menunggu kepulangan dari istrinya. Mereka pun sangat sedih atas penderitaan dari Sanren. Namun di sisi lain, Sanren sebenarnya adalah Guru Wang Ju. Dia sangat senang karena berhasil bertemu dengan istrinya. Dan dia bisa gemuk seperti itu adalah pengorbanan dirinya untuk mencari istrinya. Mereka berdua pun saling berciuman untuk melepas rindu, yang mana Liu Ying yang berada di sana sangatlah kesal. Dan dia pun meminta untuk menghabisi dirinya daripada harus melihat mereka berciuman. Kembali kepada Wang Ling, untung saja mereka itu berhasil keluar dari ruangan rahasia Sanren. Nah, di saat itu juga mereka melihat Guru Wang Ju dan Liu sedang mabuk cinta. Dan di sini Wang Ling pun menyadari siapa sebenarnya di foto itu. Beberapa hari kemudian, Guru Wang Ju menjelaskan mengenai perawatan pedang roh, yang mana jika pedang roh tidak bahagia maupun makan sembarangan akan menyebabkan mereka itu mendapatkan kerusakan permanen. Jadi di sini Guru Wang Ju akan memberikan sebuah panduan untuk merawat pedang roh. Di sini Jingke pun teringat bahwa selama ini dia tidak mendapatkan perawatan dengan baik. Pulang dari sana, mereka menanyakan kondisi dari Aohei kepada Surong. Karena di pertarungan bulan kemarin, Aohei telah mengorbankan dirinya untuk membangkitkan pedang roh milik Gahua. Surong menjelaskan bahwa Aohei sedang dalam kondisi penyusunan ulang dan meminta teman-temannya untuk tidak khawatir. Nah, di saat mengetahui Chen Chao merawat pedangnya dengan bahan asal-asalan, membuat Surong sangat terkejut. Dia pun menjelaskan bahwa perawatan pedang roh dibedakan dari berbagai kelas. Jadi di sini Surong pun mengajak mereka untuk ke toko pedang roh Poro-Es untuk melakukan perawatan. Nah, di sini Wang Ling ternyata sudah mengirim Jingke untuk melakukan perawatan. Di akhir pekan, mereka pun pergi ke toko pedang roh Poro-Es dan sangat terkejut dengan banyaknya pedang roh di sana. Tidak begitu lama, Lin pun datang yang ternyata dia ini bekerja di tempat itu. Di sini Surong menanyakan tentang keluarga Lin yang ternyata dia ini sudah dari kecil hanya tinggal bersama dengan kakaknya saja. Namun pada suatu hari, kakaknya itu meninggalkan dirinya untuk belajar melakukan pemeliharaan di Songhai. Jadi Lin pun memutuskan untuk bekerja di berbagai toko pedang roh dan hanya bisa berharap supaya dia itu bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Namun tidak hanya itu saja, dia melakukan pekerjaan ini untuk kebutuhan ekonominya.
Nah, di saat itu juga, Tang Jingse dan teman-temannya pun datang dan meminta Lin untuk melakukan pemeliharaan kepada semua pedangnya. Dan dia itu memberikan perintah supaya besok bisa jadi. Mendengar hal itu, Surong mencoba untuk membantu Lin. Namun Lin yang tidak ingin kehilangan pekerjaannya, meminta Surong untuk tidak membantu dirinya karena dia itu takut dia akan dipecat dan tidak bisa mencari uang lagi. Walaupun agak kesal, mereka pun tidak bisa melakukan apapun. Di pembicaraan tadi, mereka pun menyadari bahwa Lin tidak memiliki pedang roh. Jadi di sini, Surong pun berencana untuk membelikannya. Namun saat itu juga, Wang Ling memiliki sebuah rencana untuk membuatkan Lin sebuah senjata roh. Mereka pun setuju, dan di saat Lin sudah pergi, mereka pun menjalankan sebuah rencana. Di sini, Wang Ling akan bertugas untuk mendesain pedang roh yang akan mereka buat. Sebelum melakukan pembentukan pedang, mereka itu mengukur kekuatan dari bahan-bahan yang mereka gunakan. Nah, di sini bahan yang dibawa oleh Chen Chao sangatlah bagus, yang ternyata dia itu membawa patung milik keluarganya. Di sini Surong juga membawa bahan yang sangat bagus, yang bahkan lebih bagus dari Chen Chao. Wang Ling juga membawa sebuah ring, yang mana itu ada peninggalan dari guru iblis katak. Nah, di saat diukur, terjadi kerusakan di mesin itu, yang kemungkinan kekuatan dari ring tadi tidak bisa diukur, atau kekuatannya tidak bisa dibaca oleh sistem di dunia ini. Lanjut, mereka tidak mempedulikan hal itu, dan memulai proses pembakaran. Yang mana di sini Gohua bertugas untuk melakukan pembakaran. Keesokan harinya, Lin pun datang untuk mulai melakukan pekerjaannya. Nah, di sini terlihat ada sebuah foto dirinya dan kakaknya yang bernama Jiang Lin. Di saat Lin melakukan pekerjaannya, teman-temannya pun memanggil dirinya untuk memberikan pedang roh yang telah mereka buat. Di sini Lin menangis, yang mana hal itu membuat mereka salah paham. Untung saja Lin segera menjelaskan alasan dia menangis karena pedang itu mengingatkan dirinya dengan pedang kakaknya. Surong pun menyadari bahwa Wang Ling memang sengaja mendesain pedang tersebut. Lin pun berterima kasih kepada mereka karena akhirnya dia ini memiliki sebuah pedang roh. Namun kesenangan mereka malah dirusak dengan kedatangan dari Tang Jingse. Dia menyombongkan pedangnya yang baru saja diperbaiki. Mendengar hal itu, Gohua pun mengejeknya karena dialah yang telah merusak pedang Tang Jingse. Tang Jingse yang kesal melampiaskannya kepada Lin dan meminta untuk menemaninya dalam melakukan uji coba pada pedang rohnya yang baru saja dia perbaiki. Surong mencoba membantu, namun dia tidak berhasil karena toko ini adalah milik keluarga Tan. Lin pun tidak punya pilihan lain selain menemani Tan untuk melakukan uji coba kepada pedangnya. Tang pun mulai mengeluarkan pedang rohnya, dan seketika salju pun mulai menyelimuti area itu. Dan bahkan kekuatan pedang rohnya saat ini lebih besar dari pertandingan pedang roh kemarin. Melihat hal itu, Chen Chao mencoba untuk membantu, namun dirinya diperingati oleh pemilik toko. Dan sepertinya dia itu tidak peduli dengan keselamatan Lin. Nah, di saat juga Tang pun mulai melakukan serangan, tapi tanpa diduga Lin berhasil menahannya, dan seketika pedangnya memunculkan sebuah aura yang sangat mengerikan. Pedangnya itu pun menyerap kekuatan spiritual dari Tan dan sekaligus pedang daumannya. Tang pun semakin sekarat, dan untung saja ada sesuatu yang muncul untuk menghancurkan daumannya supaya nyawa Tang bisa diselamatkan. Teman-temannya pun sangat senang karena Lin baik-baik saja. Nah, ternyata yang menyelamatkan Tang ada Jingke, dan dia itu berterima kasih kepada Wang Ling karena telah merawatnya dengan baik. Nah, di sini terlihat bahwa Jiang Lin yang telah melakukan pemeliharaan kepada Jingke. Malamnya di sekolah ada sesuatu yang aneh sedang terjadi, yang ternyata itu ada kebangkitan dari Master Iblis. Dia yang melihat teringnya dibawa oleh Lin langsung saja mengambilnya, dan bagian 7 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir di hari Senin depan, karena season keduanya ini masih ongoing. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.